Malam itu hujan deras banget. Jalanan di sekitar kawasan elit Jakarta Selatan udah sepi sejak maghrib, dan suara rintik hujan cuma ditimpali sama desis angin yang bikin bulu kuduk berdiri. Di ujung gang besar itu, berdirilah sebuah rumah kos 2 lantai yang kelihatannya biasa aja. Plang kecil di pagar bertuliskan, kos murah, eksklusif, full AC, wifi, udah luntur separuh. Dan cuma lampu teras yang masih nyala berkedip-kedip kayak lampu bohlam yang udah minta diganti sejak sebulan lalu. Tapi yang gak biasa dari tempat ini adalah satu kamar yang selalu tertutup rapat dari dalam, kamar nomor 7. Dari luar sih gak ada yang aneh. Pintu kayu, jendela kecil tertutup gordin abu-abu tebal, dan papan nama logam yang menempel di pintu bertuliskan, Raffi Mahesa, dokumen diplomatik, rahasia negara. Kedengarannya keren, misterius, dan sedikit menyeramkan. Tapi yang bikin merinding, bukan itu. Yang bikin merinding adalah, kamar itu gak pernah buka. Gak ada suara dari dalam. Gak pernah ada tamu. Dan lebih anehnya, bahkan penghuni kos lainnya pun bilang mereka gak pernah lihat Raffi keluar masuk seperti orang normal. Seakan-akan kamar itu dihuni oleh hantu. Pak Hashim, penjaga kos yang udah kerja di sana lebih dari 15 tahun, juga gak pernah mikir aneh-aneh awalnya. Mas Raffi anaknya sopan, tenang, jarang ngobrol, tapi suka nitip kopi dan roti tiap minggu. Suka ngasih saya bungkus kalau pulang kerja, katanya waktu itu sambil melap kursi kayu di depan ruang tamu. Tapi malam itu, malam ketika semuanya mulai berubah, Pak Hashim bilang dia nyium bau aneh. Bukan bau bangkai tikus biasa, tapi bau yang bikin mual, kayak campuran lem, karbol, dan sesuatu yang amis. Tapi dia mikir, paling juga saluran mampet, biasalah. Yang dia gak tahu, bau itu datang dari balik pintu kamar nomor 7. Dari balik dunia kecil milik Raffi yang ternyata neraka sesungguhnya. 2 hari sebelumnya, Raffi masih sempat kirim pesan WhatsApp ke grup kos, cuma ngingetin soal pembayaran listrik. Santai, wajar, dan gak ada nada aneh sama sekali. Tapi setelah itu, hening. Gak ada suara langkah, gak ada bunyi shower, gak ada klakson motor Raffi yang biasanya suka ngebut masuk ke halaman. Yang lebih bikin bulu kuduk berdiri adalah, ada tamu misterius datang malam itu. Seorang wanita, tinggi, berjaket hoodie hitam, masuk ke kos sekitar jam 10 malam. Wajahnya ketutup masker, dan dia cuma bilang ke Pak Hashim, saya temannya Mas Raffi. Mau antar makanan. Tapi makanan itu gak pernah keluar lagi. Dan wanita itu gak pernah terlihat keluar. Hujan semakin deras. Di dalam kamar nomor 7, lampu masih nyala samar. Tapi di bawah pintu, terlihat bayangan aneh. Kayak ada sosok berdiri, diam, gak bergerak sama sekali. Pak Hashim ngintip dari lubang intip pintu. Gak ada apa-apa. Tapi waktu dia nyoba mendekat lebih dekat, tiba-tiba terdengar bunyi kecil dari dalam kamar. Serak. 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 Bunyi lakban. Pak Hashim mundur perlahan. Napasnya berat. Dia pikir, mungkin dia lagi ngepak barang. Tapi malam-malam begini, hujan-hujan, Pak Hashim gak berani ngomong siapa-siapa. Dia cuma kembali ke pos jaga, duduk, dan berharap semua cuma halusinasi. Besok paginya, seorang penghuni kos bernama Dela, mahasiswi semester akhir, mengeluh ke Pak Hashim. Pak, kamar sebelah saya bau banget. Kayak ada yang busuk, nyampur sama bau lem. Dan disinilah semuanya mulai kacau. Karena saat Dela ngetok pintu nomor 7, gak ada jawaban.
Tapi suara dari dalam kamar justru bikin mereka semua lemas. Suara serak berat, seperti orang kehabisan napas, terdengar jelas. Sudah terlambat. Suara itu bikin Dela mundur dengan wajah pucat, dan Pak Hashim langsung lari ke pemilik kos, Ibu Rani. Polisi datang sekitar jam 11 siang. Mereka dobrak pintu. Tapi yang mereka temukan di dalam bukan Raffi. Bukan wanita berjaket hitam. Melainkan kamar yang super rapi. Kasur bersih. Buku-buku tertata rapi di rak. Laptop menyala dengan wallpaper bertuliskan, tidak ada yang abadi kecuali rahasia. Tapi yang bikin polisi langsung diam adalah lemari kayu besar di pojok ruangan. Pintu lemari itu terbuka sedikit. Dan di dalamnya, tergantung selembar lakban yang mengkilat seperti baru dipakai. Di bawahnya, ada bercak kecil. Merah. Dan masih basah. Raffi gak ada. Tapi ibu jari kaki kanan seseorang tergeletak di bawah ranjang, lengkap dengan kuku yang masih rapi. Dan entah kenapa, ruangan itu jauh lebih dingin dari ruangan lain. Padahal AC dalam kondisi mati. Saat polisi memeriksa lemari, mereka menemukan selembar kertas yang dilipat 8 bagian, tertulis tangan, "Jangan percaya suara dari dalam." Dia bukan saya. Berita ini gak langsung viral. Tapi 1 minggu setelahnya, ada akun anonim yang nge-upload potongan rekaman CCTV dari koridor kos. Terlihat wanita berjaket hitam masuk kamar nomor 7 jam 22.04 dan tidak pernah terlihat keluar. Tapi lebih menyeramkannya, 2 hari kemudian, ada rekaman baru dari malam yang sama, pukul 2.13 pagi. Kamera koridor menangkap sosok Raffi, berjalan pelan, dengan lakban menutup mulut dan mata. Tangannya gemetar, seolah minta tolong, lalu perlahan menghilang ke lorong. Tapi kamar nomor 7 tetap tertutup. Gak pernah terbuka lagi. Sampai sekarang. Dan sejak malam itu, penghuni baru yang masuk ke kos selalu bilang hal yang sama. "Pak, kamar nomor 7 kayak ada suara minta tolong jam 2 pagi, tapi waktu dicek, gak ada siapa-siapa. Kosong. Gelap. Bau lem dan darah masih sesekali muncul entah dari mana." Dan yang paling bikin Pak Hashim trauma sampai gak bisa tidur malam adalah setiap tanggal 7, tepat jam 2.13, CCTV kos masih merekam sosok laki-laki muda, jalan pelan, lakban di mulutnya, lalu menghilang begitu saja. Persis kayak malam itu. Saat diplomat muda yang membawa rahasia negara hilang. Tanpa jejak. Tanpa suara. Tanpa siapapun yang bisa menjelaskan kenapa. Kos itu makin hari makin dingin. Bukan cuma karena hujan terus-menerus atau AC yang bocor freonnya, tapi karena aura yang gak bisa dijelaskan. Sejak kejadian kamar nomor 7 didobrak, suasana jadi tegang. Semua penghuni mulai merasa kayak diawasi. Tapi yang paling gak bisa tidur jelas-jelas Pak Hashim. Wajahnya pucat, kantung mata makin besar, dan tangan gemetaran tiap kali dia lewat lorong depan kamar itu. Ada yang masih di dalam situ, katanya pelan ke salah satu penghuni kos. Tapi gak ada yang percaya. Sampai akhirnya Dela, si mahasiswi cantik itu, ngaku sering mimpi buruk. Dan parahnya, mimpi itu terus berulang. Dalam mimpi itu, dia sedang duduk di ranjang kamarnya, tapi kasurnya tiba-tiba berubah jadi lembek dan basah. Ketika dia buka spraynya, ternyata dia duduk di atas tubuh Raffi, dengan mata terbuka, bibir tertutup lakban, dan dada bolong penuh lakban bekas sobekan. Yang lebih ngeri, di sudut kamar, ada wanita berjaket hitam duduk melihatin mereka sambil bisik-bisik sendiri. Dela bangun sambil teriak dan langsung pingsan di depan kamar mandi. Kejadian aneh makin sering terjadi.
Ada suara langkah kaki di langit-langit malam hari, padahal kamar nomor 7 ada di lantai 2 dan gak ada ruang loteng. Lampu kamar mandi mati sendiri kalau udah lewat jam 2 pagi. Dan yang paling bikin merinding, ada bau parfum wanita, manis, lembut, menggoda, tiba-tiba muncul dari dalam kamar Raffi yang udah digembok polisi. Tapi kunci gembok itu kadang berubah posisi sendiri tiap pagi. Seperti ada yang buka dari dalam. Suatu malam, tepat jam 1.45 pagi, Rafiq, salah satu penghuni cowok yang doyan main game dan sering begadang, kedengeran ribut dari kamarnya. Pintu dibanting, bunyi barang dilempar, dan sumpah serapah dilontarkan sambil teriak. Ternyata dia lagi video call sama mantannya, dan tiba-tiba layar HP-nya gelap, dan muncul wajah wanita pucat dengan lakban di mulut, sambil senyum miring ke arah kamera. Padahal Rafiq lagi gak buka filter apa-apa. Gua udah beneran gila, katanya sambil nyekek botol air mineral yang dilempar ke tembok. Malam berikutnya, polisi datang lagi. Kali ini bukan buat ngecek kamar, tapi karena Ibu Rani, pemilik kos, dilaporkan menghilang. Terakhir dia bilang ke Pak Hashim, dia mau bersih-bersih kamar kosong dan sempat buka kamar nomor 7. Tapi sejak itu gak ada yang lihat dia keluar. Gembok masih terkunci dari luar, tapi waktu dibuka, kamar itu kosong. Tapi, satu sepatu high heels merah milik Bu Rani tergeletak di dalam lemari. Dan lebih parahnya, dari kasur yang seharusnya kosong, terlihat bekas tubuh yang membekas seperti ada yang tidur di atasnya semalaman. Konflik makin gila saat seorang jurnalis bernama Siska datang ke kos. Cewek berani, seksi, dan keras kepala. Dia nyamar sebagai penghuni baru cuma buat meliput soal kejanggalan kematian Raffi. Gua yakin ini bukan sekadar kasus pembunuhan. Ini ritual. Ada sesuatu yang disembunyikan di sini, katanya ke Rafiq sambil ngopi di ruang tamu. Tapi malam ketiga dia tinggal, suara jeritan dari kamarnya bikin semua orang panik. Mereka dobrak pintu dan nemuin Siska terkunci di kamar mandi, seluruh tubuhnya dililit lakban, dan di dinding tertulis dengan darah, "Kamu terlalu banyak tanya." Siska selamat, tapi gak bisa ngomong sama sekali. Suaranya hilang. Tenggorokannya luka parah, diduga karena benda tajam. Tapi anehnya, di kamar itu gak ada pisau, silet, atau benda berbahaya lain. Dan lebih ngeri lagi, dari hasil visum, luka itu terbentuk seperti digores kuku. Panjang. Runcing. Kayak kuku wanita. Setelah itu, semua penghuni mulai panik dan pengen keluar. Tapi satu persatu yang mau pindah justru ngalamin kejadian buruk. Rama, mahasiswa psikologi, diganggu tiap malam sampai akhirnya loncat dari lantai 2 karena ngira ada yang kejar dia dari balik cermin. Lita, cewek berhijab yang paling religius, dirasuki dan ngomong dengan suara laki-laki tua selama 3 jam, nyebut satu nama terus. Ayla, Ayla, Ayla. Nama yang gak dikenal siapa-siapa. Tapi Pak Hashim tahu. Dia akhirnya buka suara. Dengan suara bergetar, dia bilang kalau dulu, sebelum Raffi tinggal, kamar nomor 7 pernah dipakai seorang wanita bernama Ayla. Katanya dia kerja di Kementerian Luar Negeri, tapi suka pulang malam dan jarang bergaul. Sampai suatu malam, dia datang dalam kondisi panik, masuk kamar, dan gak pernah keluar lagi. 3 hari kemudian, polisi temukan dia tewas di kamar mandi dengan seluruh tubuh dibungkus lakban, dan tangan mencengkram HP yang layarnya masih menyala, menampilkan pesan terakhir, "Rahasia negara harus dikubur bersamaku." Setelah itu, kamar ditutup selama 4 tahun. Tapi tiba-tiba ada surat rekomendasi dari atas yang nyuruh kos itu disewakan ke diplomat muda.
Nama penyewanya? Raffi Mahesa. Dan anehnya, tanda tangan di surat itu adalah milik Ayla. Padahal Ayla udah meninggal bertahun-tahun lalu. Saat semuanya makin kacau, muncul konflik besar. Polisi mendesak agar kos dikosongkan, tapi ada seseorang dari atas yang melarang. Katanya, tempat ini masih dalam pengawasan. Tapi malam terakhir sebelum penghuni benar-benar keluar, tragedi terjadi. Dela tiba-tiba hilang. Kamarnya kosong, tapi di dindingnya tertulis besar dengan darah, "Dia milik kami sekarang." CCTV gak menunjukkan siapapun keluar masuk. Tapi satu hal yang bikin semua orang lari terbirit-birit adalah rekaman terakhir malam itu. Sosok Raffi berdiri di lorong. Badannya luka-luka, lakban di mulut, tangan menggenggam HP. Dan di belakangnya, Ayla. Wanita itu pelan-pelan merangkul Raffi dari belakang, lalu menariknya masuk ke kamar nomor 7. Pintu menutup sendiri. Dan suara terakhir yang terekam jelas adalah bisikan wanita lembut. Siapapun yang tahu rahasia ini harus diam selamanya. Kos itu kini tinggal puing. Setelah laporan dari Siska tersebar ke media luar negeri dan membuat geger diplomasi antar negara, bangunan itu diratakan dengan alasan rekonstruksi lingkungan dan keselamatan warga. Tapi orang-orang yang tahu, yang benar-benar tahu, paham bukan karena alasan keselamatan semata, tapi karena ada sesuatu yang harus dikubur. Bukan cuma bangunan, tapi arwah yang masih menolak pergi. Siska menghilang. Bukan diculik. Bukan dibunuh. Tapi tubuhnya ditemukan seminggu kemudian di sebuah kamar hotel bintang 5 di Menteng. Dalam posisi terduduk, mata terbuka, air mata mengering di pipi, dan laptop masih menyala memperlihatkan file terakhir yang ia buka, folder berjudul ARA_project. Dan dalam folder itu, hanya satu video berdurasi 7 detik. Video itu memperlihatkan Siska sendiri, duduk di depan kamera, dan mengatakan pelan, padahal pita suaranya rusak, dengan bibir berdarah. Rahasia itu bukan disimpan, tapi ditanam di dalam tubuh kita sendiri. Polisi menutup kasusnya dengan dalih bunuh diri akibat gangguan jiwa. Tapi tim medis yang memeriksa tubuhnya mencatat satu hal ganjil, tubuh Siska penuh bekas lakban. Dari ujung kaki hingga leher, meski tak ada lakban nyata yang ditemukan. Dan yang lebih ngeri, di dalam rongga perut Siska, ditemukan satu benda kecil berbalut plastik, sebuah microchip bertuliskan inisial RM47. Beberapa bulan berlalu. Semua orang mulai melupakan tragedi kamar nomor 7. Tapi satu orang masih dihantui rasa bersalah, Raffi. Cowok gamer yang dulu sempat melihat penampakan Raffi di lorong itu. Kini dia tinggal di apartemen kecil, jarang keluar, dan hidup seperti paranoid. Dia percaya semua orang memburunya. Setiap pagi, dia menempel lakban di bibir dan dada, percaya bahwa dengan itu, mereka tak akan bisa masuk ke tubuhnya. Sampai suatu malam, Raffi merasa ada yang berubah. Bukan di sekitarnya, tapi di dalam dirinya sendiri. Ia mulai mendengar suara Ayla di kepalanya. Bukan sekadar suara, tapi bisikan konstan, menyayat, menyuruhnya membuka sesuatu. Di bawah kulitmu, ada pesan yang harus dikeluarkan. Ia mulai menggali tubuhnya sendiri. Tangannya merobek kulit perutnya di kamar mandi. Berdarah-darah, tertawa histeris. Lalu, ia menemukan benda kecil seperti chip. Saat ia coba keluarkan, tiba-tiba tubuhnya gemetar hebat dan ambruk. Tapi sebelum matanya menutup, ia sempat melihat cermin. Di sana, sosok Raffi berdiri. Bukan arwah. Bukan hantu.
tapi Raffi yang masih hidup. Inilah twist pertama. Raffi tidak mati. Ia pura-pura menghilang. Apa yang dilihat CCTV malam itu hanyalah manipulasi teknologi canggih dari proyek ARA. Raffi adalah eksekutor, bukan korban. Ia ditugaskan oleh kementerian untuk membungkam Ayla. Tapi Ayla lebih pintar. Ia tahu Raffi akan datang, jadi ia menyembunyikan semua data bukan di kamar itu, tapi dalam tubuh para penghuni kos. Ia sebarkan serpihan informasi kecil ke orang-orang yang tinggal di sana, lewat makanan, minuman, bahkan udara. Semua yang pernah tinggal di lantai 2 membawa bagian kecil dari puzzle yang bisa mengungkap siapa dalang sebenarnya dari jaringan gelap itu. Inilah twist kedua. Raffi kembali. Tapi bukan untuk membunuh. Ia datang membawa kebenaran baru bahwa Ayla masih hidup. Semua kejadian gaib, penampakan, dan suara lakban adalah efek dari program Kamar 7. Sebuah proyek psikologis untuk menguji ketahanan manusia terhadap tekanan ekstrim, menggunakan teknologi suara bawah sadar, lakban sebagai simbol tekanan psikologis, dan emosi kematian sebagai pemicu trauma abadi. Ayla adalah subjek utama. Tapi ketika ia sadar eksperimen ini sudah melewati batas kemanusiaan, ia kabur dan membocorkan sebagian data. Raffi, yang semula bagian dari tim pengendali, ikut berkhianat setelah mengetahui Ayla tengah mengandung anaknya. Tapi bayi itu tak pernah lahir. Ayla diculik kembali dan janinnya diambil paksa untuk dijadikan wadah penyimpanan data manusia. Dan twist ketiga yang paling gila. Siska adalah anak dari Ayla dan Raffi. Ia tidak tahu. Tapi sejak kecil, ia ditanamkan kenangan buatan oleh sistem ARA. Ia dijauhkan dari kebenaran agar tak pernah tahu bahwa tubuhnya menyimpan seluruh blueprint proyek itu. Ketika ia memaksa mencari tahu apa yang terjadi di kamar 7, tubuhnya mulai bereaksi. Sel-sel dalam otaknya membuka fragmen informasi yang selama ini tersegel. Dan pada akhirnya, saat ia membuka folder terakhir, kesadarannya runtuh. Ia tidak bunuh diri. Ia dibangunkan. Diaktifkan. Kini, Siska tidak mati, tapi bertransformasi. Di tempat tersembunyi, ia hidup dalam sebuah ruang bawah tanah bersama Raffi. Di layar CCTV yang terus merekam, terlihat Siska duduk tenang, rambutnya panjang tergerai, dan matanya menatap kamera dengan tajam. Di belakangnya, dinding penuh lakban membentuk simbol aneh menyerupai mata terbuka. Ia berkata, dengan suara yang kini kembali utuh, "Kami akan membalas. Semua rahasia yang kalian kubur akan kami sebarkan. Dimulai dari kamar nomor 7. Tapi kali ini, bukan hanya satu kamar, tapi seluruh kota." Dan dari layar laptop Raffi, ada peta kota Jakarta. Setiap titik merah di peta adalah lokasi kos yang tampak biasa. Tapi ternyata adalah salinan dari kamar nomor 7. Tempat eksperimen berikutnya.